Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu kama amarahu an nahmadah wa nasta'inuhu kama a'iddahu wa nasta'in wa nashkuruhu kama amarahu an ashkurah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada menjadi manusia yang dimuliakan oleh Al-Quran, diagungkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan langsung, lisan beliau, di mana beliau mengangkat derajat kaum perempuan menjadi sosok yang diistimewakan. Diistimewakan bukan hanya oleh Al-Quran, diistimewakan bukan hanya oleh lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sekaligus dijamin menjadi penghuni surganya Allah. Tidak cukup amin ya, karena masuk surga tidak hanya cukup dengan amin. Kita turunkan dulu nanti bagaimana perannya, bagaimana tingkat yang harus kita perjuangkan supaya kita bisa masuk surga ya. Nanti kalau masuk surga cukup dengan amin, teteh disduk capil lelah semua, robah nama jadi amin ya. Semoga mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan ini. Alhamdulillah, kita juga sedang berada pada satu kesempatan yang Allah masih menganugerahkan kepada kita satu nilai yang paling istimewa. Istimewa karena memang dijanjikan oleh Allah untuk semua makhluk tanpa kecuali. Ya, semua makhluk tanpa kecuali, sehingga disebut dengan di Al-Qur'an itu dengan istilah alladzina amanu. Ya, kemudian oleh Allah juga disebut dengan istilah Anas. Jadi nanti kalau sudah berbicara Anas, panggilannya Al-Quran itu menyebut Anas, itu sifatnya umum tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, anak kecil, sudah tua, masuk di situ. Kita alhamdulillah hari ini sedang dipilih oleh Allah sebagai manusia, diberikan satu kekuatan iman. Dan yang paling membahagiakan, iman yang Allah anugerahkan kepada kita ini sedang kita manfaatkan menjadi nilai amal soleh. Bukti amal solehnya real, kita sedang bertolabul ilmi. Dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran sebagai satu jaminan, siapa orang yang melangkahkan kakinya ke tempat yang di situ dibacakan ayat Allah, dijelaskan hukum-hukum Allah, sehingga nanti dia setelah paham dari yang dijelaskan tadi itu kemudian dia amalkan sebagai hikmahnya, salahallahu tariqo ilal jannah, kata Rasulullah, dia akan dipermudah langkahnya untuk memasuki surga. Amin. Nampaknya ibu sudah nggak berani amin lagi ya sekarang ya, rada ditahanmu aminnya juga, masya Allah. Nah, untuk semua itu kita akan turunkan ya. Hari ini kita akan turunkan karena memang di awal tadi Bunda sampaikan kita dimuliakan oleh Al-Quran, kita diagungkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diistimewakan dari kaum laki-laki terlebih ayah, diistimewakan kita. Nah, kita turunkan coba apa kemuliaannya, bagaimana menjaga kemuliaannya, amalan apa saja yang bisa membuat perempuan itu menjadi mulia. Kita turunkan dalam Al-Quran ya, ayat-ayatnya kita turunkan insyaallah, sehingga ketika kita menurunkan ayat-ayat itu insya Allah kita akan merasakan bahwa kita itu tahu, oh ini kemuliaan saya, oh caranya begini saya memuliakan diri. Maka amal apa yang akan kita lakukan untuk supaya kita menjadi mulia? Setuju? Kita bikin kesepakatan dulu ya. Jadi kita akan bicara tentang wanita dalam Al-Quran atau muslimah dalam Al-Quran itu. Untuk apa sih tema ini dibahas? Supaya kita tahu apa kemuliaan diri kita, gitu kan? Bagaimana cara meraih kemuliaan itu, dan amal-amal apa saja yang akan mendorong cepatnya kita menjadi wanita atau perempuan atau muslimah yang mulia. Setuju?
Sepakat dengan itu? Sepakat. Alhamdulillah. Baik, saya sudah minta papan tulis. Cukup? Kelihatan? Apanya yang kelihatan? Ya, papan tulisnya ya. So kalau yang kelihatan tulisannya kan Bunda Depi belum nulis. Jadi jangan karena ingin masuk surga kemudian merubah fitrah ditulis geus katingali gitu ya, saking imannya luar biasa. Ya, jadi yang kelihatan baru papan tulisnya. Oke, kita turunkan. Kita akan bicara tema apa? Muslimah dalam Al-Qur'an. Cung, Bunda tanya dulu supaya kita nyambung. Ada yang belum pernah tamat baca Quran? Ada yang belum pernah tamat baca Quran? Berarti sudah semua kan? Sudah pernah tamat baca Quran? Cung, yang sudah pernah tamat baca Quran. Kan tadi kan tidak ada yang ngacung, berarti dijamin sudah pernah tamat semua baca Quran ya. Alhamdulillah. Sudah pernah tamat baca Quran. Kita doakan dulu semoga yang sudah pernah tamat baca Quran diberikan oleh Allah cara bagaimana memuliakan dengan Al-Quran yang sudah pernah tamat dibacanya. Setiap hurufnya akan menjadi ukiran kemuliaan ya. Setiap kalimatnya akan menjadi motivasi untuk lebih dekat kepada Allah. Setiap lembarannya akan memberikan ibroh bagi bagaimana kita untuk melakukan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Setiap suratnya akan memberikan inspirasi bagaimana kita menjadi muslim yang bisa mempertahankan Al-Quran dalam langkah dan jadi akhlak. Insyaallah ya. Jadi tamat ada kan ada tamat baca wungkul. Sehingga yang tamat baca saja itu harus terus diingatkan oleh ibu guru ibu guru tajwid tadi. Mana pangkal lidah, mana ujung lidah, ke mana nempelna. Oh, udah balelo lah itu teh. Ternyata ya Bun ya, ternyata kita itu paling cepat tamat baca Quran kalau sendiri. Iya kan, betul kan? Kalau sendiri ya Bun ya, untuk dapat 1 juz itu rata-rata dengan program yang sekarang ini dan sudah terbiasa, rata-rata 15 menit, 20 menit itu setengah jam lah lamanya. Itu teh setengah jam teh dengan diselang buka WhatsApp, disimpan mushaf. Diselang jawab dulu postingan, lihat status gitu. Itu teh setengah jam. Yang khusyuk langsung ke Quran itu tidak setengah jam. Ya, super cepat pokoknya untuk menyelesaikannya. Tapi begitu bergabung dengan komunitas di masjid, baca 2 ayat salahnya 7. Kan? Jadi akhirnya milih cepat tamat mending sendiri. Gitu ya. Hari ini kita akan buka coba muslimah dalam Al-Qur'an. Oke, kita turunkan dulu. Muslimah dalam Al-Quran. Kita akan turunkan dulu diksi kalimat. Ya, potongan-potongan kalimat yang kita ambil dari bahasa syariat. Ya, kan tipe orang belajar tuh ada 3 ya. Sudah tahu? 1, gampang lupa, susah inget. Hese inget, gancang 1. 2, hese inget, hese poho. Saking teu kahartina naonna, tapi karek nginget-nginget teh rek mau pohokeun hese, teu inget naon. Ngeblank. Ditanya sama yang gak hadir, apa sih yang dibahas Bunda Depi? Lah di mana-mana ge nitah bener nyarek salah. Beres. Selesai. Ya, tipe yang ketiga yang istimewa itu mudah ingat, susah lupa. Ini tipe yang luar biasa. Mudah ingat, susah lupa. Maka supaya yang sudah mudah diingat tadi, silahkan catat gitu ya. Sepakat gitu kan? Baik. Muslimah. Buka dulu supaya kenapa sih judul ini, jangan sampai bikin judul tapi tidak mengerti judulnya. Secara umum akarnya muslim. Ini umum. Kata dasarnya, kata kerjanya muslim. Ya.
Dari mana gelar muslim ini? Kita turunkan awal kata dasarnya aslama. Bagaimana kita mengenal aslama? Dari al-Islam. Apa tujuannya? Salam. Ngerti sampai di sini? Ya sudah, selesai kajian kita. Ya belum, ya teteh jujur belum, dah can dijelaskan. Ini kan baru nulis doa. Baik. Muslim dari aslama. Kata dasarnya ini. Kata dasarnya. Kita simpan dulu yang ini, kita bahas yang umumnya dulu. Ya. Aslama. Dari mana? Dari al-Islam. Di mana ini dijelaskan? Quran surat 3 ayat 19. Dijelaskan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Tentang salam dijelaskan oleh Allah Quran surat 19. Allah menjelaskan di Maryam. Nih tentang ini. Baik. Kalau secara umum muslim itu dari aslama. Saya kasih rumus ya, kasih rumus. Jika ada kata dasar lalu berubah menjadi sifat, Bunda, artinya awal katanya itu dasar tapi sudah berubah menjadi sifat yang dilakukan oleh manusia. Jangan dulu dipisah, laki-laki perempuan sudah menjadi sifat, maka rumusnya MUI. Wah, fokus dulu. Apa itu MUI? Dari kata dasar ini, kata dasar kalau berubah menjadi kata sifat, rumusnya ini, aslama. Buang alifnya, ganti oleh mim. Tadi aslama, buang alifnya jadi ya. Oke. Ganti oleh mu. Nih. Oke, kan? Kemudian huruf sebelum akhir kasih harokat i. Muslim. Paham? Aslama jadi kata sifat, tambah mu, hilangkan alif, ganti dengan mu. Jadi dari aslama jadi L-nya belum nampak. Kasih huruf sebelum akhir itu dengan harokat i. Li. M-nya tetap ada, yang ini yang aslama mimnya tetap jadi muslim. Dari aslama jadi, dari amana jadi mu'min. Dari ahsana jadi muhsin, dari akhlaso jadi mukhlis. Paham? Ya kalau menjadi kata sifat yang sudah nempel dari amalan ini kepada yang mengamalkan, berubah kata sifat jadi mu'i rumusnya. Dari aslama jadi muslim, jadi amanah jadi mu'min, dari ahsana jadi muhsin, dari akhlaso jadi mukhlis. Ya, paham sampai di situ? Dari sholat jadi musallin kan huruf i, akhirnya i. Dari sholat jadi musallin, dari zakat jadi muzakkin. Gitu, paham ya? Ini rumus pertama. Jadi nanti kalau muslimah ini membaca Al-Quran mendapatkan perubahan seperti ini, paham diksi awalnya, paham asal katanya, kenapa jadi berubah menjadi ini, kan sudah jadi sifat. Maka setiap orang yang membaca Al-Quran lalu menemukan kata muslim atau muslimah,
seyogianya, seindahnya, idealnya. Dia tidak sekedar membaca ayat itu di lisannya, tapi dia berperan sebagai pemeran utama dari ayat yang dibacanya. Ini kan ayat tentang muslim. Muslim itu dari aslama, sudah jadi sifat bagi saya yang membaca. Saya harus menjadi seorang muslim.